Oke, hari ini kita akan bahas soal latihan. Ini adalah materi persamaan linier, yaitu berupa rasional atau bentuk pecahan. Nah, cara mengerjakannya kita tulis dulu. Oke, biru aja. X min 3 per 2x min 4. Oke, kita pindah ruas 1 itu lebih dari 0. Terus selanjutnya kita samakan penyebut ya. Penyebutnya jadi 1 aja langsung. 2x min 4 adalah 3x min 3. Yang di sini 1 kali ini adalah sama 2x min 4 lebih dari 0. Selanjutnya kita sederhanakan jadinya 3x min 3 min 2x plus 4 per 2x min 4 lebih dari 0. Nah, habis itu kita operasikan 3x dengan kurangi 2x itu adalah x, min 3 tambah 4 itu adalah plus 1. 2x min 4 lebih dari 0. Dengan pembatasnya adalah x kurang dari a ya. X kurang dari a atau x lebih dari a. Nah, lebih dari b, sorry. Dari b ya. Nah, untuk mencari pembatas, kalian cukup membuat x plus 1 dibuat sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 1. Terus yang kedua, 2x min 4 itu dibuat sama dengan 0, karena nanti bakal jadi pembatas. X-nya sama dengan 2. Oh, berarti ini si A, ini si B. Sehingga A kurangi B itu sama dengan min 1 kurangi 2 sama dengan min 3. Oke, seperti itu ya. Lanjut untuk soal nomor 2. Nah, di sini dikatakan bahwa disyaratkan ya, kurva Y harus selalu berada di kurva X. Maka Y1 itu harus lebih dari Y2. Ini akibatnya akar 4x plus 4 itu nanti harus lebih dari 2x plus 1 dengan syaratnya adalah di dalam akar itu harus lebih dari 0. 4x plus 4 nya itu harus lebih dari sama dengan 0. 0 boleh. 4x dia lebih dari sama dengan min 4, x nya lebih dari sama dengan min 1. Nah, terus selanjutnya kita sederhanakan yang ini. Ini kuadratnya pindah ruas, jadinya 4x plus 4 dari 2x plus 1 kuadrat. Oke, ini kita sederhanakan. 4x plus 4 tetap lebih dari 2x kuadrat itu adalah 4x kuadrat plus 2x kali 1 kali 2 itu adalah 4x plus 1 kuadrat 1. Nah, di sini kan ada yang sama ya. Ini sama ini, saya buang aja ya. Nah, sehingga ini menjadi persamaannya. Ini kita kosongkan saja, 0 lebih dari 4x kuadrat plus 1. 4 nya pindah jadinya min 4. Kita sederhanakan lagi, jadinya adalah 0 lebih dari 4x kuadrat min 3 ya. Atau bisa kita tulis 4x kuadrat min 3 itu kurang dari 0. Kita faktorkan, kita bisa membuat seperti ini. 2x dikuadratkan kurangi akar 3 kuadrat kurang dari 0 ya. Kalau kita faktorkan, ini jadinya adalah 2x min akar 3
nya 2x plus akar 3 kurang dari 0. Nah, artinya pembatasnya adalah 2x min 3 akar 3, 2 min akar 3 itu sama dengan 0. 2x sama dengan akar 3, x sama dengan akar 3 per 2. Atau 2x plus akar 3 itu sama dengan 0. 2x sama dengan min akar 3, x sama dengan min akar 3 per 2. Nah, kita sekarang cek pembatasnya ya. Nah, pembatasnya kita misalkan buat garis seperti ini. Di sini ada min akar 3 per 2 ya. Terus satunya ada akar 3 per 2, yang negatif otomatis di kiri. Pembatasnya adalah bolong ya, karena nggak ada sama dengannya. Nah, kita cek angka 0. Ketika angka 0 dimasukkan di sini ya, 4 kali 0, 0, 0 min 3, min 3, 0 min 3 kurang dari 0. Ini adalah pernyataan yang benar ya. Berarti daerahnya adalah daerah di sini, otomatis sisanya kurang. Terus ingat, kita juga punya ini, jadi syaratnya x lebih dari min 1 ya. Maka kita gabungkan dengan x min 1. Nah, min 1 itu posisinya adalah di sini, min 1. Nah, set. Nah, ini yang dilihat dua garis, ini ndak, daerah sini ndak, ini ya. Berarti daerahnya adalah ini. Ya. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu adalah x di mana min akar 3 per 2 kurang dari x kurang dari akar 3 per 2. Ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah pertanyaan ditanyakan dalam model matematika ya. Yang pertama adalah terdiri 1 jenis A, 1 jenis B, 3 jenis C. Maka bisa kita membuat persamaan. Ini anggap saja sebagai X, ini Y, ini Z ya. Sehingga 1 kali X 1X plus 1Y plus 3Z, nah, sama dengan 19.500. Nah, kita 1 kali X adalah X plus Y plus 3Z sama dengan 19.500. Ini sorry ya, ini kelebihan 1 ya. Terus yang kedua adalah 2 jenis A, 4 jenis B. Berarti 2X plus ini adalah X, ini adalah Y ya. 4Y sama dengan 28.000. Oke, berarti kita bagi 2. Ini kita bagi 2 ya. Jadinya X plus 2Y sama dengan 14.000. Persamaan yang ketiga. 3 adalah 1 jenis B, 1 jenis C. Berarti Y plus Z sama dengan 12.250. Nah, sehingga modelnya, kalau kita susun ulang ya, model matematika, nilainya adalah X plus Y plus 3Z itu sama dengan 19.500. Yang kedua adalah X plus 2Y sama dengan 14.000. Terakhir adalah Y plus Z sama dengan 12.250. Oke, ini selesai. Nah, selanjutnya adalah gini, jumlah usia anniversary 3 tahun yang lalu. Berarti yang pertama adalah A 3 tahun yang akan datang ya. Berarti A tambah 3, B tambah 3, C tambah 3,
sama dengan 59 ya. Maka A tambah B tambah C plus 3 tambah 3 tambah 3 tambah 9 itu sama dengan 59. Maka A plus B plus C nya sama dengan 50. Terus yang kedua adalah usia Budi 2 tahun lebih muda dari usia Ani. Budi itu 2 tahun lebih muda dari Ani. Ani dikurangi 2. Terus selanjutnya, sedangkan jumlah usia Budi dan Citra 40. Budi plus Citra itu sama dengan 40 ya. Oke. Dari sini kita gabungkan ya, gabungkan sama ini ya, sehingga persamaannya nanti menjadi A ditambah B ditambah C itu kan sama dengan 50 ya. B tambah C nya itu adalah 40, 50, berarti A nya adalah 10. Oke, A nya 10, berarti B nya A min 2 sama dengan 10 min 2 sama dengan 8. Nah, maka kita bisa mencari C. B plus C itu kan sama dengan 40, berarti C sama dengan 40 dikurangi 8, C nya sama dengan 32. Oke. Oke, lanjut. Dari pertidaksamaan ini yang ditunjukkan pada gambar adalah, oke, caranya begini, kita buat kita buat garis dulu ya. Garisnya agak melenceng gitu. Nah, caranya begini. Ini kan ada persamaan gini, X plus 2Y lebih dari sama dengan 8. Oke, kalau si ini 0, berarti Y nya berapa? Biar hasilnya 8, Y nya adalah 4. Nah, andaikan si ini 0, ini tadi berarti di sini Y nya adalah 4 ya, 2 kali 4. Kalau ini 0 berarti sini harus 8, ini 8. Nah, tinggal buat garis tadi 8 ya. Terus yang kedua, 2x plus Y dibuat sama dengan 12. Kalau ini 0, maka Y nya adalah 12. Kalau ininya 0, berarti X nya adalah 12, berarti ini 2 kali 6, berarti dia 6. Terus Y lebih dari 0, Y berarti Y sama dengan 0, kita membuat Y sama dengan 2, Y sama dengan 2 ya. Oke, kita buat garis. Nah, ini daerahnya atas, yang bukan diaris saja biar kelihatan. Ini lebih dari, jadi yang ini ya, yang motong di 12 sama 6, 12 sama 6, daerahnya adalah kanan, berarti yang kiri yang diarsir. Ini X plus 2Y lebih dari 8, lebih dari daerahnya kanan, berarti daerahnya kanan tadi dari 4 sama min 8, berarti daerahnya ini di P ya. Kalau jadi daerah yang diminta adalah daerah yang putih ini ya. Yang ini berarti bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan, ini bukan. Di sini bukan, di sini bukan, di sini juga bukan, karena ini kan ketutup. Ya. Selanjutnya, diantara ini merupakan fungsi. Nah, cara ngecek fungsi itu mudah gampang. Dia buat garis. Oh, dia motong di 2 titik. Ini buat garisnya tegak ya, berarti bukan. Motong 2 titik, bukan. Kalau ini buat garis lurus, wah ini motong di sini, di sini, di sini banyak sekali. Kalau di sini malah nggak kosong, berarti bukan. Kalau ini satu garis, satu garis, satu garis, satu garis juga, berarti ini iya. Ini bukan, karena ini motong di 2 titik. Kita dibuat garis tegak,
berarti yang ini bukan. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Nah, daerah asal dari fungsi ini adalah, nah, daerah asal itu sama aja dengan syarat dari si akar, berarti 6x kuadrat min 6 itu harus lebih dari sama dengan 0, akar boleh 0. Masing-masing kita bagi dengan 6. X kuadrat min 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kan kita bisa kotorkan, X plus 1, X min 1. Nah, membuat nolnya adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Jadi biar ini 0, detiknya min 1, biar ini 0, pada detiknya adalah 1. Sehingga batasnya adalah nutup ya, min 1 sampai 1. Nah, dia tandanya lebih dari biasanya punggungnya adalah atau, berarti satunya ke kiri, satunya ke kanan ya. Tapi kita biar yakin dicek aja, kita coba cek angka 0 ya. Kita cek angka 0 di sini. 0 kuadrat min 1 lebih dari sama dengan 0. Min 1 lebih dari sama dengan 0. Ini adalah pernyataan yang salah ya. Berarti ini bukan ya, daerah ini bukan. Berarti daerahnya adalah ini ke kiri atau ini ke kanan. Sehingga domainnya df-nya, domain f-nya itu adalah di mana min 1 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1, x-nya adalah anggota R ya. Oke. Seperti itu. Kita lanjut lagi nomor 8. Nah, ini adalah titik puncaknya 2,6, ini 0,4 ya. Ya, kita bisa memisalkan persamaan kuadrat melalui titik puncak itu adalah y min yp sama dengan a kurang buka x min xp ya. Atau besok kalau di pilihan ganda kalian bisa uji coba di pilihan gandanya itu ini x, ini y, ini x, ini y. Kalian boleh uji coba juga. Ini adalah x puncak, ini adalah y puncak ya. Kita masukkan. Berarti ini adalah 4 min 0 min 2 kuadrat. Adalah min 2 ini min 2 kuadrat. Min 2 sama dengan ini kan 4 kali A, 4A ya. Sehingga A nya sendiri adalah min 2 per 4 sama dengan min setengah. Nah, sehingga persamaannya ya, y min yp itu sama dengan a kurang buka x min xp, kita tulis dulu. Nah, kita mau nyari persamaan, makanya y sama x dibiarkan, yang lain kita ganti. Y min yp nya tadi adalah 6 ya, puncaknya ini adalah min setengah, x min 2, y min 6 sama dengan min setengah, ini kuadrat ya, x kuadrat min 4x plus 4, jadinya y min 6 sama dengan dikalikan 1 min setengah x plus 2x plus y min 2 ya, kalikan 1 ya. Y sama dengan min setengah x kuadrat plus 2x min 2 plus 6. Y sama dengan min setengah x kuadrat 2x plus 4. Nah, ini adalah jawaban akhirnya ya. Jadi persamaan fungsi kuadratnya, nah persamaan fungsi kuadrat peluru adalah ini ya. Oke, selanjutnya apabila bahan mentah digunakan sebanyak 1 kilo banyak protein. Nah, 1 kilo ini kita masukkan ke mesin 1 ini, berarti G1 nanti hasilnya berapa? 6 kurangi 2 kali 1, 3 kali 1 min 1, 6 min 2 per 3 min 1, 4 per 2 sama dengan 2. Selanjutnya dari G hasilnya dimasukkan ke mesin 2. Mesin 2 adalah F. Nah, ini tuh dimasukkan ke sini ya, F2.
10, X nya ganti ya, 20 min 1 sama dengan 19. Nah, jadi jawaban ini adalah 19. Selanjutnya fungsi inverse. Nah, anak-anak perlu ingat bahwa fungsi inverse itu misalkan ada fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka f inverse nya adalah min dx plus b cx min a. Jadi posisi a sama d bertukar, terus kalau dikasih min, berarti kali ini f inverse nya adalah min 5x min 2 per 10x min 4. Oke, udah seperti ini. Atau kalau mau disederhanain ya boleh masing-masing kali min 1, yang bawah kalikan min 1 juga ya, nanti jadinya 5x plus 2 per min 10x plus 4. Dalam bentuk sebenarnya adalah 5x plus 2 per 4 min 10x. Nih, udah selesai. Selanjutnya tuh soal nomor ini. Nah, ini adalah panjangnya, kita pakai panjangnya di gambar saja. Ya, ini 3. Berarti di sini panjangnya adalah 3. Ini 1,5. Berarti ini adalah 1,5 ya. Ini nggak baca X. Nah, yang kita cari adalah ini ya, Y ini. Oke, kita ingat bahwa rumus tan dari tan 30 adalah tan desa, berarti X per 3. Berarti X nya sama dengan 3 kali tan 30 derajat. Nah, ini sama saja dengan 3 kali sepertiga akar 3. Jadi tan 30 itu sepertiga akar 3, sehingga X nya adalah akar 3 atau X nya adalah 1,7 ya. Terus kita cari Y itu sama dengan X ditambah 1,5. 1,7 ditambah 1,5, ini adalah 3,2. Pak, bagaimana kalau saya pakai sudut 60 dan tingginya adalah 200? Tidak masalah, kita cari tannya aja. Tan berapa tadi mintanya? 60 ya. Oke. Tan 60 derajat itu sama dengan X per, ini adalah sama ya, 60 pakainya 4 aja. Jadi ada yang pakai gambar, ada yang pakai kalimat. Untuk yang pakai kalimat saja, X per 4 ya. 4 kali tan 60 sama dengan X 4 kali akar 3. 4 kali 1,7 ya, sama dengan 6,8, sehingga Y nya itu sama dengan X ditambah, nah berhubung ini caranya 200, itu sama dengan 1 meter tambah 2, satuannya meter ya. X nya adalah 6,8 tambah 2 sama dengan 8,8 meter. Nah, oke, seperti itu. Jadi ini bergantung soal ya. Kalau 60 ya 60, kalau 200 ya 200. Ini saya buat 2 kemungkinan, satu berdasarkan cerita, satu berdasarkan gambar. Nah, ini bagaimana? Gini, kita butuh bantuan tan 135, itu kan berarti di sini muter ya. Muter ya. 135 derajat ya. Sudut terdekatnya adalah terhadap sumbu datar ya. Patokannya adalah sumbu datar, adalah yang ini. Ini 180. Berarti ini sama aja tan berapa ini selisihnya? Ini sama, ini selisihnya adalah 45 derajat. Berarti sama aja 45 derajat. Di kuadran 2 tan itu bernilai negatif, makanya ini negatif. Nah, sekarang cos 240. Nah, sekarang cos 240 ya. Muter. Nah, sampai di sini 240 derajat. Ini kan 180. Ini 0, 270, ini 90 ya.
2/3 ini posisinya. Nah, patokan terdekatnya terhadap sumbu datar dari garis ini adalah yang ini. Ini jaraknya adalah 60, makanya sama aja ini cos 60. Nah, ini 2/3. Tan itu bernilai negatif, makanya ini negatif. Ya. Terus cos 330 sama, cos 330 juga sama, 330. Nah, 330 derajat. Terdekatnya adalah ini 360 ya. Ini adalah posisi 30 derajat. Ini sama aja cos 30 derajat. Kuadran 4 tan cos bernilai positif, jadi biarin. Sin 150 sama 150 di sini, 150, 180, berarti ini 30. Berarti ini sama aja sin 30. Dia di kuadran 2, sin bernilai positif. Ya. Berarti udah positif, biarin. Min 1 plus setengah per cos 30 itu setengah akar 3, sin 30 itu adalah setengah. Oke, bermudah. 2 ruas saya kalikan dengan 2, jadinya min 2 plus 1 per akar 3 plus 1, atau min 1 per akar 3 plus 1. Dah, seperti ini boleh, atau kalau mau disederhanain juga boleh, kita kalikan dengan akar 3 min 1, jadinya atas ke sama ya, dikalikan dengan mengalihkan sekawannya penyebut, ini menjadi min akar 3 plus 1, ini kalikan 1 ya, ini jadinya 3 min 1 sama dengan min akar 3 plus 1 per 2, atau kalau dibuat sendiri min setengah akar 3 plus setengah. Tuh ya. Oke, selanjutnya nomor 13. Sebab pesawat dan stasiun. Nah, kita patokan pakai gambar saja. Yang ini dihilangkan dulu. Nah, 30-60 derajat berarti di sini adalah 90 derajat. Kenapa? Karena biar semuanya 180 derajat. Kita disuruh nyari stasiun 1, berarti ini X. Kita pakai rumus sinus X per sin sudah depannya yaitu 60 sama dengan 100 per sin 90 derajat. X per setengah akar 3 100 per 1, sehingga kita sederhanakan jadinya X sama dengan 100 kali setengah akar 3 sama dengan 50 akar 3 km. Selanjutnya untuk yang ini hasilnya tidak berapa. Seorang membuat 2 massa, setiap hari masukkan lebih dari 42 ampere. Anggap saja ampernya adalah X sama Y. Dia tidak lebih, berarti kurang dari sama dengan 14. Harga bahan jenis pertama 200. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua adalah 200 X tambah 1000 Y. Ya tidak akan berbelanja lebih dari, berarti kurang dari sama dengan 12.000. Kita bagi dengan 200 X plus 5Y kurang dari sama dengan 60. Sehingga model matematikanya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 14.2, X plus 5Y kurang dari sama dengan 60. Karena jenis X sama yang nggak mungkin negatif, maka kita tambahkan X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya yang nomor 15. Nah, ini adalah nilai maksimum dan minimum. Sebenarnya strateginya begini. Diberi setiap harinya beli jenis kering dan setiap jenis modalnya adalah 1000 dan keuntungan adalah 1000. Dengan ini modal seadanya 500, paling banyak hanya dan berarti X tambah Y itu paling banyak 200. Yang kedua, persamaan yang kedua adalah modalnya 1000 keringnya, 1000 X tambah 1500 Y
itu mesti kurang dari sama dengan 500.000. Dengan fungsi tujuannya adalah fe, y nya itu sama dengan yang ini harganya keuntungannya adalah 800, yang satunya adalah keuntungannya adalah 900. Ini berapa nanti ditanyakan. Nah, ini cara menyelesaikannya seperti ini. Yang pertama, saya tanpa menggunakan grafis saja ya. Oke, kita cari titik bantuan. Kalau ini 0 berarti x-nya berapa? Berarti x-nya adalah 200, benar ya, 200,0. Titik yang kedua, kalau ini 0, ini kan berarti 0. 1000 kali berapa biar 500? Dia kali 500,0. Selanjutnya, kalau ini 0 berarti y-nya berapa? Oh, y-nya 200. Kalau 0 di sini 200, kalau satunya 0, berarti y-nya adalah 0, 5000 per 15 ya, 5000 per 15, atau bisa dituliskan 1000 per 3 ya, 1000 per 3,0. Nah, kita butuh titik bantu, titik potong ya. Nah, ini saya bagi dengan 500, jadinya adalah 2x plus 3y sama dengan bagi 500 adalah 1000. Kali ini saya kali 2, jadinya adalah 2x plus 2y sama dengan 400. Tujuannya kenapa? Biar x-nya bisa dieliminasi. Y sama dengan 6000. Berarti kalau y nya 6000, berarti x nya adalah, kan tadi x plus y itu sama dengan 200. Bentar. Y nya 600 ya. Bisa enggak ya? Dua x 2y kali 2 600, ini kali 500, 2x plus 3y 1000, ini 600. Tapi udah logis ya. Tidak apa-apa, karena ini soal latihan ya, saya tetap tulis apa adanya aja, walaupun ini tidak mungkin ya. Berarti ini nanti jadinya kayaknya ada yang salah no. Plus 2 ini 3, 500, 1000, ini kali 2 400, Y-nya 600. X-nya berarti negatif, tidak apa-apa ya, ini karena soal latihan. Ini berarti X nya sama dengan 200 min Y, 200 min 600 min 400. Yang lainnya adalah
Oke, karena ditanya adalah nilai keuntungan terbesar, maka yang besar kita hapus. Ini sama ini yang besar adalah 500. Ini sini 0, ini 1000 ya. Ini sama ini adalah besar ini dihapus. Oke. Sekarang fungsinya adalah fx, y. Ya, 800x plus 900 ya. 800x plus 900 ya. Kalau kita nyoba angka 200,0, yang y nya 0. Nah, plus 900 600, min 400. Empat 80,000 dikurangi 120.000. Jadi keuntungan maksimumnya adalah 180. Jadi keuntungan sama dengan maksimumnya 180.000. Jadi silakan pilih yang terbesar, walaupun biasanya sih titik potongnya, tapi berhubung ini saya buat soalnya ngacak, angkanya diacak, jadi bentuknya ya ndak karuan, ini angkanya ndak enak. Terus selanjutnya ini x min 4 ditambah min 2 x min 4 ditambah min 6 berarti ya. Itu adalah 2 tambah 4 3 tambah min 11 3 min 11 2 sama min 6 2 min 6 2 kurung buka garis kolom 3 kali 0 ditambah min 1 kali 4 min 1 kali 4 3 kali 0 tambah min 1 kali 1. Yang kedua adalah min 2 4 0 4 min 2 kali 0 min 2 kali 0 4 kali 4 min 2 kali 0 ditambah ini kali ini kali ini ya, 4 kali 1 S min 10 min 8 6 min 4 2 kurang buka 0 min 1 berarti 0 min 4 0 min 1 0 plus 16 0 plus 4 X min 8 video. Nah, ini cukup ambil ininya ya, pojok ininya ya. Mohon maaf, ini angkanya enggak enak karena angkanya saya ngacak sembarang. Tapi untuk penyelesaian kalian cukup mengambil yang mengandung X. Jadi X nya sama dengan min 8 tambah 8, X nya sama dengan 0. Maka jawaban dari soal ini adalah X nya adalah 0 ya, X nya 0. Oke, selanjutnya yang kedua adalah ini. Oke, P nya ini berarti P inverse nya itu kan sama dengan, nah ingat, kalau udah A sama dengan
A, B, C, D, maka inverse-nya itu sama dengan 1 per A kali D, AD min 1 kali B, BC. Ini D sama A ditukar, ini min B, min C. Nah, berarti kalau ini 1 per min 5 kali min 1 adalah min 5, langsung saja ya. 1 kali min 4 min 4. 5 sama min 1 bertukar, min 1 ini 5, yang ini min, ini jadinya 4, ini jadinya min 1. 1 per, ini min jadinya plus, ini jadinya min 1, min 1, min 1, 4, 5. Oke, ini jadinya, ini kan min 1 kali min 1 jadinya 1, 1, min 4, min 5. Oke, kita selesaikan jadinya 2P inverse ya. Dulu X, Y, W, Z 2 kali P inverse 1, 1, min 4, min 5 dikalikan 1, 1, 2, 2, min 8, min 10. Berarti X min Y nya itu sama dengan, nah ini kan atas, berarti 2 min 8. Oke, ini adalah 10. Selanjutnya A ini P min 1 ini 7 ditranslasikan oleh PR. Nah, jadinya apa? Ini tambah ini, berarti P min 1 tambah P 7 tambah R, hasilnya adalah 2P dan min 1 7 plus R. Habis itu dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti hasil dari 2P min 1 7 plus R sumbu Y. Nah, ingat kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, X nya tadinya di sini X, berarti transerminannya dia akan ke sini, jadi min X, posisi Y nya adalah sama, berarti ini jadinya min 2P min 1 7 plus R nya tetap, nanti hasilnya adalah 12, 4. Oke. Ya, karena hasil bayangannya adalah 12, 4, sehingga ini kita sederhanakan jadinya min 2P plus 1 sama dengan 12, min 2P sama dengan 11, P sama dengan min 11 per 2. Sedangkan 7 plus R nya sama dengan 4, maka R nya sama dengan min 3. Jadi P dan R nya adalah 11 per 2 min 3 ya. Terus kita baca nanti titik ini ditranslasikan oleh ini. Oke, yang A dulu. Min 2, 4 ditranslasikan oleh dilatasi. Dilatasinya adalah kosannya 0 ya. Min 3 tinggal dikalikan 3, hasilnya adalah min 6 plus 4 kali min 3 min 12. Yang A ini asennya. Kalau B min 1 5, dilatasi adalah min 3, hasilnya adalah min 1 min 3 adalah 3, 5 min 3 adalah min 15. Ini adalah hasil dari B aksen. Sedangkan C nya 10 min 7 dilatasi oleh D sama dengan min 3, hasilnya adalah min 30, min 7 min 3 adalah 21. Ini adalah posisi dari C aksen. Jadi bayangan segitiganya adalah bayangannya adalah aksen itu sama dengan 6,12. B aksennya adalah 3, min 15. C aksennya adalah
N 30,21. Oke, seperti itu ya. Dilatasi cukup dikalikan. Selanjutnya dua barisan berikutnya. Ini adalah kalian harus mencoba dua pola berikutnya. Berhubung ini agak panjang, saya nyoba pola loncat dulu. Ini berkurang 3, oh sama. Ini berkurang 20, oh berarti ini berkurang 3, kurangi 3, berarti ini 12. Yang di sini berkurang min 20, ini adalah 0, jadi jawabannya adalah 12,0. Selanjutnya untuk yang nomor 21, saya memberikan 5 perangkat darat semakin mudah saya anak semakin banyak perangkat. Oke, ini permen 1, permen 2, permen 3, permen 4, permen 5. Oke, ada 5 permen. Jika banyak permen diterima kedua 3 buah, dan keempat 7 buah, 3, 4. Nah, ingat darat aritmatika itu UN itu sama dengan A plus N min 1 kali B. Oke, berarti kalau U4 itu sama dengan A plus 4 kurangi 1 adalah 3B. Kalau U2, A plus 2 kurangi 1, 1B. Nah, ini adalah 7, ini adalah 3. Ini kurangan adalah 2B sama dengan 4. Berarti B-nya sama dengan 2. Berarti A plus 1B atau B itu sama dengan 3. Kalau B-nya 2, berarti A-nya itu sama dengan 1. Sehingga pertanyaannya, jumlah seluruh permennya adalah, oke, kita tahu bahwa A-nya adalah 1. Bedanya adalah 2, A-nya adalah 1. Ya udah, kita jumlah manual saja. 1 ini 3 tambah 2 lagi. Sorry, ini 7. Ini 5. Ini kan ketambahan 2. Tambah 2 terus. Tambah 2. Tambah 2. Oke. Jumlah keseluruhannya adalah, jumlahnya itu sama dengan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Nah, 1 tambah 9 10. 10 sama dengan 25. Oke, selanjutnya suatu jembatan kan belah pada permulaan ada 10. Hanya ini berarti U1, U2, U3, U4, U5. Oke, kita manual saja. 10 bakteri pertama. Nah, saat pembelahan pertama, ini belum membelah ya, posisi masih 0 ya. Nah, ketika membelah pertama, belah ke 1, U1 ya, atau 1 menit pertama. Nah, ini jadinya adalah 20. Belah kan jadi 2. Ini kali 2. Kali 2. Kali 2. Kali 2. 320. Ke 6. Ke 7. Ke 8. Kita buat perkiraan aja enggak apa-apa. Ini kita kali 2 jadinya 640. Ini kali 2 1280. Oh, berarti posisi U ke 7. Berarti waktu yang diperlukan adalah 7 menit ya. Ini kan menit ke 1, menit ke 2, ini menit ke 0. Berarti belum berjalan. Oke. Dengan sampai sini adalah menit ke 7. Berarti butuh waktu 7 menit. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 23. Sel jadi bagian macam mendapatkan geometri. Panjang dari terpendek itu adalah U1, U2, U3, U4. Terpendek adalah 3. Terpanjang adalah 24. Ya. Panjang keseluruhan tali adalah, nah caranya begini. Kita ingat bahwa suku N deret geometri, deret barisan geometri ya, R pangkat N min 1. Berarti kalau tanyakan U4,
R pangkat 4 kurangi 1 3. U4 nya adalah 24, R nya adalah 3, R3 ini bagi 3, masing-masing bagi 3. Oke, R pangkat 3, maka R nya itu sama dengan 8 itu sama aja 2 pangkat 3 ya, maka R nya itu sama dengan 2. Nah, kalau R nya sudah dapat, nah kita kalikan saja, kali 2 6, kali 2 12, kali 2 24. Oke, jumlahnya nanti jadinya 3 tambah 6 9, 9 tambah 12 21, 21 tambah 24 45. Jadi panjang keseluruhannya adalah 45 cm. Oke, selanjutnya limit dari ini. Nah, limit ini kalian bisa menggunakan pemfaktoran. Nah, ini pemfaktorannya adalah x min 8 x plus 3 x min 8. Nah, dicoret, tinggal dimasukkan 8 tambah 3 11. Atau kalau mau menggunakan turunan juga boleh, atas turunkan. DJ nya adalah 2x 2 min 1 min 5 bawah 1. Masukkan angka 8, 2 kali 8 min 5 1, 16 min 5 per 1 nggak usah ya, 11. Oke, udah, ketemunya adalah 11. Selanjutnya ini turunan dari ini berapa? Nah, ini kita turunkan, aksen x nya berapa? 6x 2 min 1 ya, plus 1. Oke, aksen x nya adalah 6x plus 1. Nah, kita masukkan A, maka FA itu sama dengan 6A plus 1. Nanti ini hasilnya, FA nya sendiri adalah 67. Satunya pindah, jadinya 67 min 1 sama dengan 6A, 66 sama dengan 6A, maka A nya sama dengan 11. Jadi A nya adalah 11. Kita lanjut lagi, ini paham ya, diturunkan, disubstitusikan. Selanjutnya adalah turunan. Turunan pertama dari ini adalah apa? Ini U, ini V. Berarti U nya adalah 1 min 2x pangkat 10, maka aksennya adalah 10. Kita ingat ya, Y sama dengan A U pangkat N. Teori rumusnya adalah Y aksennya adalah N A U pangkat N min 1 kali U aksen. Aksennya berarti ini 10, 1 min 2x pangkat N min 1 berarti 9 min 2. Jadinya adalah min 20, 1 min 2x pangkat 9. Terus yang kedua adalah V nya adalah 4x plus 3. Jadi V aksen sama dengan 4, sehingga F aksen x nya adalah U V tambah UV. Aksennya taruh di pojok. Kita substitusikan pelan-pelan. U aksennya adalah min 20, 1 min 2x dikali dengan V nya adalah 4x plus 3 ditambah U nya adalah 1 min 2x pangkat 10 dikali V nya adalah aksennya adalah 4. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Ini ada 1 min 2x pangkat 9, 1 min 2x. Kita keluarkan 1 min 2x yang pangkat terkecil, maka yang di dalamnya tinggal min 20 kali 4x plus 3, 1 min 2x kali 4, min 60 plus 4 min 8x nya 1 min 2x pangkat 9 adalah min 88x min 54. Oke,
Ini adalah bentuk paling sederhananya udah seperti ini. Kalau mau disederhanain ya ini misalkan min 4-nya keluar. Seperti ini aja. Turun. Kalau mau ditulis min-nya keluarin ya jadinya 88x. 1 min 2x pangkat 9. Nah, ini adalah selesai. Ini bentuk paling sederhana, tapi besok pilihan jawaban menyesuaikan di pilihan ganda ya. Gunakan rumus U pangkat N. Oke, lanjut lagi. Persamaan garis kurva ini adalah, nah, ini kan Y sama dengan 2x min 3 pangkat 5. Kita disuruh nyari Y aksen. Y aksennya berapa? Nah, ingat pakai Y U pangkat N, turunnya adalah Y sama dengan N U pangkat N min 1 kali U aksen 5. 2x min 3 pangkatnya berkurang 4. Turunan ini adalah 2, jadinya 10. 2x min 3 pangkat 4. Nah, ini adalah Y aksen. Cara mencari M ya, kita mensubstitusikan ini X, ini Y. X nya kita substitusikan 1 kali 1 min 3, pangkatnya 4 ya, kali ini udah ada pangkat 4 ya. Hasilnya adalah 10. 2 kali 1 ini berarti min 1 kali pangkat 4. Ganjil dipangkatkan 4, genap. Nah, kalau sudah dapat M nya, maka kita bisa membuat persamaan garisnya, BGS nya. Y min Y1, M X min X1. Y min, ini berapa Y nya? Min 3 berarti plus 3. M nya adalah 10x min 1. Kalikan 1, 10x. 3 nya pindah, min 3. Y sama dengan 10x min 13. Oke. Jadi penyelesaiannya adalah Y sama dengan 10x min 13. Selanjutnya jika fungsi ini adalah, nah, ini kita integralkan. F kita masukkan ya. 2x min 5 kita kalikan dengan x kuadrat min 3. Kali-kali 1 dulu. 2x pangkat 3 min 6x min 5x kuadrat plus 15. Nah, ini udah kita urutkan dulu ya. Nah, kita turunkan dulu. 3 kali 2 6x. Nah, gini aja biar kalian tahu prosesnya. Ganti warna. 3 2x pangkat berkurang 1 jadi 2. Ini turun 2 kali 5 x pangkat 1 min ini integral ternyata salah, dikira turunan. Nah, ini jadinya 2 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 min 6 per 1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 ditambah 15 tinggal 15 x ditambah c. Plus 15x plus c. Kita sederhanakan jadinya setengah x pangkat 4 min 5 per 3 x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 15x plus c. Itu ya. Yang penting kalian paham prosesnya. Oke, selanjutnya jarak titik D ke bidang F adalah
D ke, sorry ini bukan bidang, garis AF mana. Nah, jaraknya adalah D A ya, karena di sini tegak lurus. Ya, berarti ini salah. Jarak titik B ke bidang ADH, B ke ADHE adalah ini ya, karena dia jatuh tegak lurus di sini. BA, oke ini benar. Garis AF tegak lurus EG. AF sama EG apakah tegak lurus? Dia bersilangan, bukan tegak lurus tapi bersilangan ya. Itu salah. Pada CE pada CDHG, CE pada CDHG, CDHG, CE pada CDHG berarti jatuhnya nanti di jatuhnya di A ya. Nah berarti proyeksinya adalah CH bukan CD. Yang benar adalah yang nomor 2. Nah kalau ini kita gambar dulu. A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, jarak titik C ke dengan ruang AG, C ke AG ya. C ke AG. Oke. Berarti kita butuh segitiga yang namanya segitiga. Nah, ini kan panjangnya 12. Terus segitiga yang namanya segitiga ACG. Nah, ini adalah 12. Berarti AC adalah diagonal bidang. Dia panjangnya adalah akar 2. A akar 2. Kalau A-nya di sini 12 ya 12. Ini adalah, berarti ini hasilnya adalah 12 akar 2. Kalau AG adalah diagonal ruang, panjangnya adalah akar 3 atau 12 akar 3. Nah, suruh nyari jaraknya ini nih. Nah, untuk mencari jarak, kita menggunakan konsep luas segitiga. Luas segitiga itu sama dengan luas segitiga. Nah, yang pertama setengah kali alasnya adalah AC, maka tingginya adalah CG. Yang kedua setengah. Kalau alasnya AG, maka tingginya adalah CP. Ini jaraknya. CP atau anggap baca ini adalah X yang dicari. Setengahnya coret saja. AC berapa? AC itu 12 akar 2 plus sama dengan 12 akar 3 sama dengan X. Oke. 12 akar 2 kali 12 per 12 akar 3 sama dengan X. Sorry. Nah, coretnya sama 12 ini. Sehingga X-nya sama dengan 12 akar 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 plus akar 6 per 3 4 akar 6. Oke. Berarti jaraknya adalah 4 akar 6. Oke, selanjutnya kita mempunyai ukuran panjang 12 lebar ini. Nah, jarak lampunya di sini. Ininya di sini. Kalau tingginya adalah 16, berarti jarak ke sini adalah 8 karena ini kan separuhnya. Nah, jarak di sini adalah 12, berarti separuhnya adalah 6. Nah, jarak ini ke sini. Nah, gunakan Pitagoras. Ya. Ini 6, ini 8, ini X. Berapa jaraknya? X sama dengan akar dari 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. ditambah 64 sama dengan akar 100. 100 itu sama dengan 10. Berarti jaraknya adalah 10 meter. Selanjutnya untuk nomor 31. Grafik ini menunjukkan hasil panen kenaikan hasil panen terbesar terjadi pada tahun. Nah, untuk tahu terbesar tidaknya kita gunakan ini. Ini sama ini naik 1.
berarti ini adalah 1/5. Kalau ini 2 dari 6, 2/6. Ini turun nggak usah. Ini 1/7. Ini 1/8. Ya. Yang paling besar adalah 2/6 atau 1/3. Oke. Oke. 2/6 kenaikannya persentasenya tinggal kalikan 100%. 1/3 kali 100%. Itu sama dengan, berarti tahun 2007 sampai 2008 kan 1/5, 2/6 kan 1/3, 1/7, 1/8. Nah, oke, angka terbesarnya adalah 1/3 ya. Nanti kalian bisa ngecek lah. Jadi suatu bilangan kalau dibagi dengan penyebutnya kecil maka dia akan menghasilkan besar. Sementara kalau dibagi dengan bilangan yang lebih besar dia akan menghasilkan bilangan yang lebih kecil. 33,3%. Nah, jadi terhadap jumlah tahun sebelumnya ya. Misalkan ini kan naiknya 1,6, berarti kan ini 1, ini 5, ini 6, naiknya 1/6, 6/8, naiknya 2 dari 6. Ini 7, ini 8 ya. Urutan sini 7, 8, ini 1/7. Ini lanjut lagi. Nah, modus dari data ini adalah ya. Oke, untuk menentukan modus kita cari titik tengahnya dulu, nih berapa? 32. Nah, berarti tepi bawahnya berapa? Nah, cara nyari ini gampang. 27 ditambah 32 bagi 2. 59 bagi 2 adalah 29,5 ya. Nah, TP-nya tahu. Nah, sekarang di satunya berapa? Ini selisih berapa ini? Ini yang nggak baca 19 ya. Ini nggak baca 27 ke bawah. 27 kurang 19 itu adalah 8 ya. Ini kesini adalah 27 kurangi 15. 27 ini 15, ini 19. 7 ke 15 ini selisih 12. Ini TB nya dapat. Di satunya itu 27 kurangi 19, 8. Di duanya 27 kurangi 15 itu 12. Panjang kelasnya kalian bisa langsung, ini kurang ini berapa? 2 adalah 5. Berarti modusnya adalah TB plus D1 per D1 tambah D2 kali panjang. Oke. Kalau kita masukkan, TB nya adalah 9,5 plus 8 per 8 tambah 12 kali panjangnya 5. 5 itu adalah 40 per 20. Ini adalah 29,5 ditambah 2, 31,5. Selanjutnya kuartil bawah dari tabel distribusi berikut. Oke, ini harus dijumlah dulu. 4, 6, 10, 20, 20, 48, 51. Ini jumlahnya adalah 51. Berarti kuartil bawah, berarti 1/4 N. 1/4 kali 51 itu sama dengan 12,75. Oke. Selanjutnya angka di 12 itu jumlah. Ini kan 4, 6, 12. 12 ditambah 10, 22. Ini udah kelebihan, berarti kelasnya di sini. Berarti TB-nya itu adalah 50 kurangi 0,5, 49,5. Terus frekuensi sebelumnya itu adalah 46, 12.
FM nya itu adalah 10, P nya adalah, kita menghitung angka 50 sampai 15an itu ada 10 angka. Nah, TP nya tadi 1/4 N nya adalah 12,75. Sekarang kita bisa mencari kuartil bawah atau Q1. TP nya adalah 12,75, 1/4 N nya adalah 12,75, TP nya 49,5. Ini 10 ya. Panjang kelasnya adalah 10. 49,5 ditambah 2,75, 32,25. Jawabannya adalah 32,25. Masuk pertama pintu 1 ya. Sini ada 50. Ini yang berbeda ya. Balik ke sini ada berapa? Berbeda. Berarti ada 49. Total ada 50 kali 49 sama dengan 5, nyimpen 4, 24, 0. Yang kedua sama. Boleh sama. Bebas ya, atau boleh sama, bebas. Ini pintu, masuk ke sini ada 50. Balik ke sini bebas. Kalau ini kan tadi balik gak boleh yang sama, berarti sisanya tinggal masuk. Kalau ini bebas lagi, berarti ada 50. Total ada 50 kali 50 dengan 2500. Kalau dijumlahkan, nah ini sebagai X, ini sebagai Y, jumlahkan hasilnya adalah 0594, 4950. Selanjutnya kata siapa ya. 1, 2, 3, 4, 5. N nya ada 5. Yang sama ada A sama A 2 ya. Sehingga permutasinya itu sama dengan 5 faktorial per yang sama. Itu satu coret, total ada 60 cara. Gitu ya. Selanjutnya nomor 32. Dari 10 orang pengurus akan dipilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Ini sama halnya seperti pengisian tempat ya. Ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Ketua milihnya ada 10. Wakil sisanya. Sekretaris sisanya. Ini total ada 90 kali 56. 4 nyimpen 5, 50. 5040. Selanjutnya nomor 37. Ada peluang masa ada 2 habis dibagi 3. Habis dibagi 3 itu bisa 3, bisa 6, 9, 12. Yang 3 1, 2, 2, 1. Yang 6 1, 5, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Yang 9 3, 6, 4, 5, 5, 4, 6, 3. Yang 12 itu 6, 6. Total ada itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sehingga peluangnya adalah NA per NS. NA nya ada 12, NS nya itu 2 dadu. 6 kali 6 itu 36.
dalam seper. Oke. Nomor 38. Sebuah lereng di 6 merah, 3 hitam, 3 putih. Secara diambil 2 warna, peluang terambil 2 warna sama. 2 warna sama berarti peluangnya adalah 2 merah, 2 hijau, atau 2 putih. Oke. Ini buat nyari NA-nya dulu ya. 2 merah berarti C62 ditambah C32 ditambah C32. 64 21 3 2 2 1 ke 2 2 1 tinggal 2 habis. Oke, jadi ini nanti hasilnya adalah 12 tambah 3 tambah 3 sama dengan 18. NS nya adalah C dari totalnya adalah ada 12 ya, C 12 2 sama dengan 12 mundur sebanyak 2 11 2 1 6 berarti peluangnya adalah NA per NS. NA nya adalah 18, ini 66 saya bagi dengan 6. Oke, selesai. Selanjutnya yang terakhir yaitu diberikan bilangan asli bilangan digit memiliki digit penyusun ganjil berisi 5 jika dibagi 9. Bilangan pertama yang jika dibagi 9 berisi 5 adalah 5 tambah 9 14. Bilangan berikutnya adalah tinggal ditambah 9. Nah, tadi awalnya adalah 14 ya. Saya ulang ke kiri kan. Berarti tambah 9 23 terus tambah 9 32 terus 41 50 59 68 77 995. Oke, menyusunnya ganjil. Ini bukan iya, ganjil bukan ya, bukan ya, ini bukan ya, sorry 4. Ini ya, ini bukan, ini ya, berarti yang ada 3. Oke, berarti bilangan genap, mari digit 2 angka itu kan dari 10 sampai 99. Ini ada 99 kurangi 10 tambah 1 itu ada 90 angka, sehingga peluangnya adalah NA NS. NA nya tadi 1 2 3 ada 3 per 90 per 30. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga penjelasannya bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.